Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di sini saya akan mempraktikkan langkah demi langkah cara menggunakan Power BI, mulai dari proses import data hingga membuat visualisasi mini untuk data supermarket sales. Nah, mari kita mulai. Yang pertama itu, di dalam laptop atau komputer kalian, di dalam device kalian itu harus sudah memiliki atau harus sudah terinstall aplikasi Power BI Desktop. Nah, setelah terinstall itu kalian buka aplikasinya, dan setelah dibuka itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan mengekstrak data dari file Excel. Di bagian home ini, kemudian saya pilih Excel Workbook. Nah, di sini kita klik ya, teman-teman. Kita tunggu beberapa detik. Kemudian akan muncul sebuah file Excel dari folder yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini saya membuka file supermarket sales. Nah, di sini kemudian open. Kita tunggu beberapa detik. Nah, ini menunggu ya, teman-teman. Nah, setelah dipilih filenya, kemudian Power BI akan menampilkan jendela baru. Di sini dapat terlihat beberapa tabel atau beberapa file lagi. Saya klik satu kotak sheet yang ingin saya impor, yaitu supermarket sales. Nah, ini. Nah, di sini muncul data-datanya. Setelah itu kita load. Nah, ini berhasil masuk ya untuk filenya. Kemudian kita bisa melihat sheet yang kita masukkan itu di bagian panel data di sebelah kiri, di sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, setelah itu maka kita bisa melihat isi datanya lebih detail. Nah, di sini ada tanda panah. Kita bisa klik. Nah, di sini ada beberapa data-data seperti brand, city, dot, sampai unit price. Nah, sebelum kita membuat visualnya, kita akan bercantik terlebih dahulu backgroundnya. Nah, di sini ada di bagian insert, ada search. Nah, kita pilih bagian ini. Setelah itu kita lebarkan sampai full. Nah, kita bisa mengedit-ngeditnya, kayak warnanya diganti. Saya akan menggunakan warna ini dan kita transparansikan. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah tabel, visual tabel. Nah, di sini yang pertama itu kita menambahkan atau mendrag and dropkan. Yang pertama itu product line ke sini. Setelah itu unit price,
dan yang ketiga quantity. Nah, kita bisa melebarkan ini bagian ini sesuai keinginan kita. Nah, setelah itu kita akan measure, di mana kita akan membuat sebuah data kembali bernama revenue. Teman-teman. Nah, di sini kita akan menuliskan rumusnya untuk membuat data bernamakan revenue. Nah, ini rumusnya. Revenue sama dengan SUM atau sum X, buka kurung, supermarket sales, supermarket unit price. Nah, ini dikali supermarket revenue, supermarket quantity maksudnya. Setelah itu tutup kurung, enter. Kita menunggu beberapa detik. Nah, di sini sudah ada data revenue-nya. Kita tambahkan ke tabel sini. Nah, setelah itu kita akan membuat data kembali bernamakan tax 5%. Langkahnya sama seperti revenue, akan tetapi dengan rumus yang berbeda. Nah, di sini kita tulis tax 5% sama dengan SUM X, buka kurung, supermarket sales, supermarket sales revenue dikali 0,05 tutup kurung. Kenapa kita dikali 0,05? Karena kita membuat tax 5%-nya 5. Nah, 5% itu bentuk desimalnya 0,05. Sekarang kita enter. Kita tunggu beberapa detik hingga tax 5%-nya muncul di sini. Nah, sudah muncul. Kemudian kita tambahkan di tabel ini. Setelah itu kita tambah lagi data bernamakan net revenue. Sama seperti revenue dan tax 5% langkahnya. Akan tetapi dengan rumus yang nah, ini net revenue sama dengan supermarket revenue tambah supermarket tax 5%. Enter. Kita tunggu beberapa detik dan ya, ini sudah muncul datanya. Kita tambahkan lagi ke tabel. Nah, jika tabel ini sudah penuh, kita bisa melebarkannya lagi sehingga nanti bisa terlihat data-data yang dimasukkan ke tabel tersebut. Setelah net revenue, kita
tambah data lagi bernama profit. Tentu dengan rumus yang berbeda juga. Nah, untuk rumus profit yaitu profit sama dengan net revenue dikurang SUM buka kurung supermarket jobs tutup kurung enter. Kita tunggu beberapa detik sehingga profit akan muncul dan kita bisa menambahkannya lagi ke dalam tabel. Setelah profit kita akan membuat kembali yaitu bernama GPM persen. Tentunya dengan cara yang sama, yaitu ke new measure dan kita tunggu untuk membuat rumusnya. Nah, untuk rumus GPM itu adalah GPM spasi persen spasi sama dengan divide buka kurung supermarket profit koma net revenue tutup kurung enter. Nah, ini sudah muncul, kita tambahkan di dalam tabel ini. Nah, ini sudah data-data dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini untuk mempercantik tabel ini kita bisa mewarnainya dengan cara yaitu misalkan kita akan mewarnai produk lain. Nah, kita ke bagian edit your visual, kemudian di bagian kolom ada produk lain. Dan di sini kita klik bagian panah ke bawahnya, kemudian kita klik juga conditional formatting, yaitu kita bisa mengubah background color-nya, font color-nya, icon, dan web URL-nya. Kita akan merubah warna untuk background color-nya. Bebas, ini terserah kalian untuk warnanya seperti apa, sesuai selera kalian. Kita tunggu ya. Nah, di sini di bagian format style ini kalian bisa mewarnai dengan cara gradasi, rule and find value. Nah, kita akan mencoba dengan mewarnai cara gradasi. Di sini kita bisa menggunakan 3 warna yaitu dengan cara add minor color. Nah, di sini kita akan mewarnai sesuai selera. Dan kita tunggu beberapa detik. Nah, ini akan muncul seperti ini warnanya. Kemudian sama untuk unit price, quantity, revenue, taxable percent, net revenue, profit, and GPM persen ini untuk mewarnai background color, background bagian-bagiannya itu seperti yang barusan dicontohkan. Kita akan mewarnai bagian unit price, yaitu klik panah bawah ini, kemudian cari conditional formatting dan bagian background color. Nah, di sini kita akan menggunakan gradasi warna dan middle, kemudian kita mewarnai selera kita. Kita lakukan sampai ke GPM.
Nah, setelah bagian semuanya terwarnai, nah kita bisa bagian produk lain, unit price, quantity, revenue, tax, dan sebagainya, kita warnai dengan cara ke format visual, kemudian ke detail, kita background color. Ke sini teman-teman untuk mewarnainya. Nah, ini kita pilih warna ini dan kita bisa ketengahkan tulisannya. Kemudian untuk yang bawahnya, untuk bagian totalnya, kita bisa pilih yang ini juga sama. Nah, sip. Oke teman-teman, kita jangan dulu pakai background ya, kita remove dulu. Nah ini. Oke, setelah kita membuat tabel, kita akan membuat donut chart. Nah, caranya di bagian visual, bagian ini, klik donut chart, kemudian kita atur ukurannya. Nah, di bagian donut chart, kita akan mengisi data bagian quantity ke values, kemudian payment ke legend. Nah, di sini. Setelah itu, kita akan mewarnai bagian-bagiannya, yaitu ke bagian visual, yaitu size, kemudian, nah ini untuk bagian case-nya kita akan memberikan warna ini. Kemudian untuk ke walletnya kita memberikan warna ini, dan untuk ke credit card-nya kita warna ini. Nah sih, ya jadi ini warnanya sesuai selera kalian ya. Setelah kita membuat donut chart, kita akan ke stacked bar card, yaitu nah ini. Untuk stacked bar card, yaitu bagian Y aksisnya itu kita isi product line. Kita simpan di sini. Kemudian untuk X aksisnya itu kita isi dengan revenue. Kita misalnya ini. Nah, bentukannya seperti ini. Kemudian untuk mewarnai kita bisa ke bagian visual, terus ke bagian bars, bagian color. Nah, jika ingin warnanya gradasi, maka bagian format stylenya diganti dengan gradient. Nah, kemudian add a middle color, kemudian kita warnai sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, sip, ini untuk warnanya. Kita ubah dulu ya, agak yang di sini aja. Nah, setelah itu kita ke area chart, yaitu ini, visual area chart. Nah, di sini kita akan menambahkan data Y aksis dengan profit Y aksis diisi dengan data profit, kemudian
X-aksis diisi dengan date. Nah, ini bentukannya kita bisa mengganti nama profit by years, quarter, month, and day ini dengan cara kita ke bagian general, kemudian ke bagian detail. Nah, bagian teksnya itu kita ubah. Misalkan kita ubah dengan nama profit from January sampai Maret 2019. Untuk warnanya boleh kita hitam aja. Kita akan mewarnai kita bisa pakai background nih, background color, kita bisa pakai ini biar memperindah, tapi sepertinya saya tidak akan menggunakan warna. Nah, seperti ini. Untuk mengganti warna, nah di sini kalian bisa mengganti-ganti warna sesuai yang kalian inginkan ya. Nah, kita simpan di sini ya, teman-teman. Setelah kita membuat area chart, kita akan membuat funnel, visual funnel, yaitu ini, bagian ini. Nah, visual funnel ini kita akan berikan data rating di bagian values. Rating bagian values, kemudian product line di bagian kategori. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan mengubah warnanya. Nah, ini bisa gradasi. Kita ke visual, kemudian color, kita gradasi. Nah, kita bisa memberikan 3 warna sesuai keinginan kalian. Nah, ini saya akan ubah warnanya. Nah, begini teman-teman jadinya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan card. Kita cari card. Kita tidak akan menambahkan card, kita akan menambahkan slicer aja. Kita klik slicer ini, kita akan menambahkan gender. Yang pertama kita akan menambahkan gender. Nih, kita simpan di sini ya teman-teman. Nah, untuk gender ini kan bisa female atau male, bisa laki-laki atau perempuan. Nah, kita ganti agar bisa melihat semuanya, yaitu kita ganti ke visual, kemudian slicer setting. Nah, di stylenya kita ubah menjadi drop down. Nah, di sini kita terlihat bahwa kita bisa all agar tidak memakan tempat. Nah, untuk mewarnainya kita ke detail.
kita ke border saja. Apakah ada yang berubah? Sepertinya kita ini bagian background, visual bagian background, kita akan ubah warnanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan lagi berupa date. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah waktu dengan kita ubah dulu ini drop down agar kita bisa mengubah waktu semuanya. Kita ke ganti background dulu ya. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mencari data pada tanggal 4 Januari tahun 2019, tinggal pencet saja. Maka semuanya akan berubah dan akan menunjukkan data pada tanggal 4 Januari tersebut. Seperti itu. Setelah itu, kita akan menambahkan selanjutnya kita akan menambahkan bagian customer type. Nah, di sini kita bisa mewarnainya. Kita bisa drop down, kemudian kita bisa mewarnainya bagian background sama seperti gender dan date. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian customer type ini kita bisa melihat data member atau data normalnya seperti ini. Kita rapi-rapikan dulu ya teman-teman.
Nah, jika kalian ingin mengubah warna dari bagian ini, kalian bisa ke visual, kemudian ke bagian color, dan kalian bisa mengubah warnanya sesuai keinginan masing-masing. Seperti ini. Nah, setelah semua visual dibuat, kita akan memberikan sebuah judul berupa supermarket sales dashboard, yaitu dengan cara kita ke home, kemudian cari textbook, nah ini textbooknya, kemudian kita ke detail, bagian general, kita menambahkan teksnya berupa supermarket sales dashboard. Ini. Nah, kita bisa ubah ukurannya, yaitu kita akan mengubah ukurannya menjadi 30. Sebenarnya 30 terlalu kecil. 40. Sip. Untuk fontnya itu kita bisa ubah sesuai keinginan masing-masing, yaitu saya akan mengubahnya dengan font bernama Georgia. Nah, seperti ini. Kita bisa simpan di tengah-tengah ataupun di samping sesuai keinginan kalian. Nah, setelah ini kita bisa pakai background nih. Nah, ada di bagian efek, yaitu kita sepertinya bagian color, backgroundnya sesuai keinginan kalian. Nah, bisa ini atau ini, pokoknya sesuai keinginan kalian deh. Nah, selesai. Saya ini kita percantik atau rapi-rapi terlebih dahulu. Dan inilah hasil import dan membuat visual yang saya praktikkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada salah dan kurang, boleh silahkan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.